Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan memulai. Kalian persiapkan buku dan pulpen. Nanti yang kira-kira ada tugas gitu ya. Kan ada tugas sih, kalian simak saja. Nanti kalau ada kurang yang kalian kurang pahami, nanti bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pagi ini Ibu akan memulai materi tentang perintah berpakaian secara muslimah. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar baik-baik anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Walaupun kita belajar di rumah, tetap kita jaga protokol kesehatan, memakai masker apabila keluar, cuci tangan, dan menjaga jarak apabila ada pertemuan-pertemuan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada termasuk kita semua sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih sampai saat ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pertemuan kali ini bab 3, pertemuan pertama yaitu KD 1.3 terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 4.3 mempraktikkan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam.
Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menunjukkan kemampuan 1. Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. 3. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4. Menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kalian lihat itu contoh-contoh berpakaian secara Islami, kalian bisa membedakan sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah. Contoh-contoh cara berpakaian. Bila gambar-gambar di atas, apa yang ada dalam pikiran kalian setelah mengamati gambar di atas, apakah kalian sudah dapat membedakan bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Selanjutnya, memahami makna busana muslim, muslimah, atau menutup aurat. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan, dan menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna jilbab dan busana muslimah. Kata jilbab berasal dari kata al-jal, artinya menjulurkan, memaparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslimah untuk menutup kepala dan leher sampai dada. Adapun secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi fungsi pakaian adalah 1.
penutup aurat, 2 untuk menjaga kesehatan, 3 untuk keindahan. Baiklah, kalian simak. Ibu akan sedikit menjelaskan. Busana muslimah yang syar'i tidak hanya memberi esensi islami. Lebih Iya, Bu. itu. Busana sebagai cerminan jati diri pemakainya, menjaga sifat iftahnya dan kesucian hatinya, sehingga seorang wanita mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kehormatan yang terlindungi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan arahan atau etika dalam kehidupan seorang Muslim. Bagaimana ada berbicara kepada lawan jenis, kepada orang tua, kepada sesama teman, kepada adik kecil, dan juga adab bersolek yang diperbolehkan, adab mengenakan busana yang dianjurkan, dan lain-lain. Di dalam hadis tentang menutup aurat yang berbunyi al-mar'atu auratu wa innaha idza kharajat min baini asyara fahas syaiton. Artinya, wanita itu adalah aurat. Jika keluar rumah, maka syaiton akan menghiasinya. Apa yang dimaksud menghiasinya? Apabila wanita keluar secara berpakaian yang tidak senonoh, maka itu akan menjadi perhatian orang banyak, sehingga akan menimbulkan hawa nafsu. Apalagi wanita, misalnya rambutnya diurai, ya, terus berpakaian mini, roknya mini, kemudian memakai kaos yang ketat. Nah, itulah yang dimaksud perhiasan, sehingga menimbulkan hawa nafsu dan banyak terjadi pemerkosaan. Maka kita sebagai seorang muslimah maka harus menjaga aurat kita. Kemudian sesuai dengan firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dalika adana ayyu'rafna fala yu'dain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin demikian, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Halo. Halo, dinyalain dong suaranya. Tolong nyalain suaranya. Silakan yang mau bertanya. Sebelum Ibu melanjutkan.
Halo. Halo, siapa yang bertanya? Nanti akan Ibu kasih nilai. Sambil menunggu, Ibu akan memberikan sedikit lagi. Wanita selalu atau sering lupa dengan 3 perkara, yaitu yang pertama adalah tangan. Tangan adalah aurat. Batasannya hingga pergelangan tangan. Yang kedua, kaki. Kaki adalah seluruhnya adalah aurat. 3, dada. Dada adalah aurat. Jadi wajib mengulurkan jilbab hingga menutupi dadanya. Jika sudah kalian tahu, maka jangan pura-pura amnesia atau lupa, ya. Kecuali kalau yang belum tahu. Kalau sudah tahu, maka kita harus atau wajib menutup aurat kita. Cara berpakaian, jangan terlalu ketat, sehingga menimbulkan hawa nafsu bagi kaum pria. Batasan-batasan aurat wanita yang boleh artinya yang boleh kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Kalau batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki. Kalau perempuan atau wanita adalah seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ayo silakan yang mau bertanya. Halo, dibuka. Masih berapa menit? Halo, siapa yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Hah? Ibu kalau misalkan Ya, siapa yang bertanya? Dwi ya? Siapa? kenapa banyak wanita gitu Bu yang tertutup? Kenapa? Ya kenapa wanita gitu yang tertutup? Ya, wanita itu kan dikatakan perhiasan, ya, karena itu sudah ada perintahnya, banyak perintah-perintahnya. Wanita itu harus menutup aurat. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, dibacakan surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian ada lagi surat Al-A'raf ayat 26. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran perintah-perintah bahwa wanita wajib harus menutup aurat, ya, yang sudah balik. Nanti ada batasan-batasan lagi. Umur berapa yang harus wajib menutup aurat. Jadi itu sudah artinya sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran bahwa wanita diwajibkan untuk menutup aurat. Ya, laki-laki tadi sudah Ibu jelaskan bahwa aurat laki-laki itu batasannya dari pusar sampai lutut. Itu sudah jelas. Ya, tadi ya surat Al-Ahzab ayat 59,
kemudian ada lagi surat An-Nur ayat 31, kemudian tadi hadis sudah Ibu bacakan, kemudian surat Al-A'raf ayat 26, dan masih banyak lagi perintah-perintah untuk wanita wajib menutup auratnya. Itu ya. Ada lagi? Bu, kalau misalnya seorang perempuan muslim tapi tidak menutup auratnya, hukumnya di akhirat apa? Nah, sebentar ya. Berapa lama? Ini yang bertanya Lestari ya? Iya, Bu. Ya, sebentar ya. Ini nanti Ibu kasih Ya. nilai. Yang tadi yang pertama siapa tuh? Yang bertanya tadi. Saya Bu Dwi. Dwi ya, sebentar. Dwi Mariana. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kalau wanita-wanita muslim tidak memakai atau menutup auratnya? Padahal dia tahu ya bahwa wanita itu wajib menutup aurat. Nanti akan mendapat hinaan dan melanggar perintah Allah. Sedangkan kita sebagai seorang muslim atau muslimah, maka pedoman umat Islam itu kan yang harus kita pakai itu ada dua, yaitu Al-Quran dan apa? Pegangan umat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kita wajib tolong itu dikatakan dulu. Itu siapa sih? Woi, bego mati suaranya tolong. Tiktokan dulu. Siapa sih? Ganggu pemandangan nih. Ya. Tuh, tadi sampai mana tuh? Ibu lupa jadinya tuh. Islam. Pedoman Tadi itu matiin itu. Itu audionya matiin dulu tuh. matiin dulu. Ya, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Nah, di situ ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas, apabila kita melanggar perintah-perintah Allah, maka hukumannya masuk neraka. Ya kan? Kenapa? Karena itu sudah jelas-jelas itu adalah firman Allah yang harus kita taati, harus kita laksanakan. Kalau kita dilarang, ya kita harus tinggalkan. Kalau memang perintah, maka kita harus laksanakan. Banyak sekarang, ya, wanita-wanita, bukan hanya sekarang, wanita-wanita muslimah banyak yang membuka auratnya. Ya, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau orang tua sudah memperingatkan, sudah memerintahkan menutup aurat, tapi tidak diindahkan, maka itu adalah tanggung jawab sendiri. Itu ya. Apabila nanti punya suami, ini bagi wanita muslimah punya suami, ketika dia belum menikah, dia tidak menutup auratnya atau mengumbar auratnya. Nah, ini adalah kewajiban suami. Suami adalah bertanggung jawab nanti terhadap istrinya. Ya. Kemudian kalau istrinya tidak mau, ya nanti yang bertanggung jawab suaminya. Ya, jadi suami harus memberikan tindakan. Karena makanya laki-laki muslim harus melihat siapa pendamping hidupnya. Jadi harus hati-hati. Ya, gitu. Yang lain silakan.
Saya Bu, mau saya nanya, mau Bu. nanya, Bu. Ya, siapa? Fauzi. Siapa? Fauzi ya? Bukan, Bu. Siapa? Desma, Bu. Desma. Ya, Desma. Bu, Ya. hukumnya bagi wanita muslimah yang masih buka tutup auratnya. Buka tutup aurat. Ya. Nah, sekarang gini. Kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk sholat nggak? Sholat nggak? Kalau sholat, di situ sudah jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, kita jelas-jelas dilarang untuk apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang kalau kita sholat, kita masih membuka aurat, ya kan, memamerkan tubuh kita, membuka rambutnya berbonding supaya kelihatan cantik oleh orang lain, maka itu dilarang. Paham nggak? Paham nggak? Jadi jangan kalau yang kita merasa sudah tahu, apalagi sekarang nih kalian sudah belajar, oh ini ayatnya, ini hadisnya, kita wajib menutup aurat. Maka mulai dari sekarang jangan buka tutup masalah apa? Masalah jilbab. Ya. Kalau di rumah nggak masalah. Kenapa? Karena itu adalah keluarga kita. Kalau keluar, kita wajib menutup aurat kita. Ya, jadi harus diniatkan dalam hati. Oh nanti saya kalau kerja nggak diterima, kenapa? Gara-gara pakai kerudung. Itu tidak. Sekarang sudah ada artinya sudah ada kebebasan dimanapun dia bekerja, mau di pemerintahan, mau di swasta, itu sudah diperbolehkan wanita bekerja memakai jilbab atau kerudung. Jadi kalau kita punya skill, punya ilmu, insya Allah kita tidak akan kesulitan. Dimanapun kita bekerja itu akan diterima. Jadi nggak usah khawatir. Oh nanti saya kalau kerja ini gara-gara pakai jilbab, pakai syar'i, saya nggak diterima. Jadi nggak usah takut. Ya, paham? Ya, silakan. Siapa yang lagi? Saya, Bu. Silakan. Saya mau nanya, Bu. Ya, Kan siapa? Anissa Putri. Anissa Putri, silakan Anissa. Kalau misalkan kita sebagai wanita muslim rajin ibadah, rajin sholat, ya rajin amal baiknya gitu deh. Tapi tetap nggak menutup aurat, apa tetap dosa ya, Bu? Atau amalan-amalannya nggak diterima ya, Bu? Bukan nggak diterima. Kita tadi sudah jelas-jelas menutup aurat itu diperintahkan. Sekarang sayang, kalau kita sudah rajin ibadah, sudah bersedekah, zakat, menolong orang, berbuat baik terhadap sesama, apa tidak sayang? Kenapa? Karena kita masih melanggar perintah Allah yang tadi, ya kan? Kenapa tidak menutup aurat? Padahal itu adalah perintah Allah. Nah, perintah Allah itu adalah firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya kan? Jadi alangkah sayangnya kalau kita sudah rajin ibadah, sudah berbuat baik, gara-gara kita tidak menutup aurat, akhirnya tetap kita masuk
neraka. Ya kan, jadi kalian nggak usah takut kehilangan kecantikan. Justru orang yang memakai jilbab, memakai kerudung itu akan menambah auranya, menambah cantik. Oh, Cantik gitu. luarnya juga cantik hatinya. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, Bu, masalah fashion banyak sekarang yang apa? Yang model muslimah. Jadi kalian nggak usah takut. Jangan memakai pakaian yang mengundang hawa nafsu. Misalnya pakai kaos yang ketat banget. Akhirnya apa? Dada kalian kelihatan. Itu yang akan mengundang banyak terjadi pemerkosaan. Tapi insya Allah bagi wanita-wanita muslimah yang menutup auratnya, menjaga dirinya, insya Allah itu akan selamat. Itu ya. Jadi sayang kalau gitu. Baik, Bu. Terima kasih. sudah berbuat baik hanya gara-gara kita membuka aurat, akhirnya kita tetap masuk neraka. Tadi kenapa? Karena masih melanggar firman Allah. Firman Allah itu adalah yang tertuang dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman umat muslim yang harus kita imani. Ya, paham ya? Anissa, Putri, kalau masih kurang paham silakan. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Saya, Bu. Siapa? Dinda Maulidia. Dinda. Dinda Maulida. Ya, silakan Dinda. Iya. Bu, gimana kalau misalkan wanita pakai hijab tapi rambutnya sengaja diperlihatkan atau dikeluarkan gitu, gimana, Bu? Bagaimana? Bagus ya. Mungkin kita bisa melihat ya. Bagaimana kalau dia memakai jilbab tapi masih diperlihatkan? Untuk apa kalau kita memakai jilbab masih diperlihatkan, masih memamerkan? Rambut itu adalah termasuk aurat. Untuk apa? Gitu kan? Jadi sayang, percuma kalau kita memakai jilbab, rambutnya masih tetap diperlihatkan pada orang lain. Jadi, kalau kita mau memperlihatkan itu terhadap keluarga saja, ya, yang muhrim di rumah. Kalau keluar tetap kita harus menutup auratnya. Terus gimana, Bu? Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena masih kelihatan. Ya, kecuali kalau satu helai tidak sengaja. Gitu ya. Tidak sengaja ada yang keluar. Nah, kalau kita tahu cepat-cepat dimasukin. Ya kan? Tapi kalau sengaja kita urai, kemudian cuma asal doang pakai kerudung kita kita ditaruh di pundak, kepalanya itu ya tertutup separuh, rambutnya masih kelihatan, itu tetap namanya masih melanggar perintah Allah. Ya. Jadi harus benar-benar yang namanya menutup aurat harus seluruhnya. Tadi sudah dijelaskan di awal, yang boleh kelihatan hanya wajah atau muka dan telapak tangan. Itu yang boleh. Gitu. Kalau masih kelihatan yang lain, berarti dia masih membuka auratnya. Paham? Dinda, Maulida? Paham, Bu. Ya, jangan gini. Apalagi zaman now, zaman sekarang ya, itu memakai jilbab, terus bajunya dimasukin. Ada enggak? Ada enggak? Ada, Bu. Itu? Banyak, Bu. Banyak ya. Dia pakai jilbab, rambutnya ditutupin, tapi bajunya dimasukin. Berarti kelihatan apanya? Aurat. Yang kelihatan apanya? Bentuknya masih kelihatan. Iya kan? Pantatnya kelihatan, terus
terus jilbabnya juga kecil, ya kan? Nah itu kalau kita sebagai muslimah harus benar-benar tertutup, jangan memakai jilbab, tapi bajunya dimasukin, ya itu nggak boleh. Jadi pakai yang kira-kira tidak mengundang hawa nafsu. Artinya yang bisa kita laksanakan gitu. Jangan terlalu ketat juga, itu nggak boleh. Ya kalau ketat-ketat, apalagi zaman sekarang. Tahu celana legging? Tahu? Itu buat apa? Daleman. Iya, itu buat daleman. Jangan buat jalan. Banyak ibu-ibu celana buat daleman, tapi pakai buat jalan. Akhirnya apa? Kelihatan apanya? Kelihatan apanya? Tubuhnya. Tubuhnya. Itu ada lekuk-lekuknya itu kelihatan. Ya, apalagi maaf. Apanya itu? Depannya tuh. Ya, bapaunya. Tahu bapau? Tahu. Ya, tahu ya. Perempuan tahu lah bapau. Ya. Nah, itu yang dilarang. Kenapa? Karena masih memperlihatkan bentuk-bentuknya. Ya, kenapa? Karena perempuan banyak lekuk-lekuknya. Tahu lekuk? Bentuk-bentuknya. Tahu? Ya? Tahu. Banyak bentuk-bentuknya. Ya. Dinda Maulida paham? Ya. Paham, Bu. Ya, boleh pakai celana tapi yang longgar. Bajunya yang menutupi lekuk. Ya, jangan celana legging. Padahal itu sebenarnya buat daleman rok atau baju muslim dipakai di luar. Itu banyak kita saksikan di masyarakat atau ketika kita jalan. Iya, silakan yang lain. Saya mau nanya. Ya, siapa? Sabrina, Bu. Sabrina, silakan. Sabrina, ayo. Manakah yang lebih baik, berjilbab namun sifat buruk dengan tidak berjilbab namun sifat baik? Mana yang baik? Orang yang berjilbab bersifat buruk dengan orang yang tidak berjilbab tapi bersifat baik. Iya. 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 Sekarang gini. Jilbab adalah cerminan hati seseorang. Ya kan? Itu adalah sebagai cerminan, sebagai keindahan, sebagai apa untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekarang bagaimana kalau dia berjilbab tapi sifatnya buruk? Berarti apa? Tadi itu kembali kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk apa kita kalau rajin sholat kalau masih menyakiti orang lain, masih merendahkan orang lain, masih menghina orang lain, masih pelit, nggak pernah sodako. Kalau diminta sodako padahal dia mampu, bilangnya nggak mampu. Nanti Allah akan mencabut rezekinya, padahal dia punya, bilang nggak punya, ya kan? Benar nggak? Misalnya ada tetangga kita susah, padahal kita mampu, ya kita mampu. Tetangga kita kita cuek, padahal kita rajin ibadah, rajin sholat, kita memakai jilbab. Boleh nggak seperti itu? Kita cuek terhadap tetangga kita. Boleh nggak?
Jadi kalau kita berjilbab harus seluruhnya itu harus kita hilangkan sifat-sifat yang buruk. Ya, sifat pelit, sifat menghina, sifat sombong. Itu harus kita hilangkan. Kenapa? Karena itu adalah satu paket. Adalah cerminan hati kita. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu memakai jilbab, dia berbuat baik, itu lebih baik. Ya kan? Sekarang yang tidak memakai jilbab tapi dia baik, tapi dia masih melanggar. Melanggar apa? Melanggar firman Allah. Gitu ya. Jadi kedua-duanya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya. Paham? Iya. Ya, Sabrina ya? Paham, Bu. Iya, kalau kita sudah Iya. memakai jilbab, jangan mempunyai sifat buruk. Alangkah sayangnya kita sudah memakai jilbab, ya kan? Tapi kita masih suka dengki, suka iri, dan lain sebagainya. Ya, jadi sayang. Jadi harus kita balut jilbab itu dengan kebaikan, sifat yang baik, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jangan pelit, jangan dengki. Gue dengerin doang. Nah, silakan yang lain. Ayo, waktunya sebentar lagi. Ya. Ya, cepat yang bertanya nanti ada nilai tambah. Nanti yang kemarin Ibu kasih nilai itu mungkin Ibu belum sempat. Ibu, saya mau nanya. Siapa? Nur Khalifah. Nur Khalifah, silakan. Bu, apa benar aurat perempuan itu nggak boleh dilihat oleh orang non-muslim? Oleh orang non-muslim. Non-muslim. Iya. Sekarang gini, jangankan non-muslim, yang muslim saja dilarang. Ya kan? Kecuali oleh nanti kalau sudah berkeluarga, kecuali sama suami. Ya kan? Apalagi yang non-muslim. Untuk apa diperlihatkan? Sudah jelas-jelas yang muslim saja dilarang, apalagi yang non-muslim. Yang tidak tidak seakidah dengan kita. Akidah itu apa? Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Ya. Paham nggak, Nur Khalifah? Lu ngerjain apa, Ru? Ya, paham, Bu. Iya. Wow. Ya, siapa? Karaji. Hah? Lu kelas berapa, Ru? Kelas berapa? Siapa? Kelas 6 ya? Lupa, Bu. Ya, masih ada nggak waktunya nanti habis? Lu absennya ke berapa? Gua ke 5. Ya lalu kalau absennya terakhir saya enak tahu. Kadang kalau misalnya pulang sesuai absen, kadang saya itu. Ayo, mati ya? mau bertanya silakan. Saya 28 jauh banget. Yang kata itu gua 26 sekarang ada itu
Ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Adinda Mutiara. Adinda Mutiara, silakan Adinda. Kan udah menutup aurat nih, Bu. Terus masih ngegibah orang, Bu. Misalkan sholatnya udah rajin banget gitu, pokoknya udah baik banget lah, tapi masih ngegibahin orang atau keluarga sendiri, itu gimana ya, Bu? Nah, itu udah menutup aurat, sholatnya udah rajin, tapi masih suka menggibah orang. Menggibah itu apa? Menjelekan orang, menceritakan aib orang, ya kan? Boleh nggak? Bertanya sekarang, boleh nggak kita menjelek-jelekan orang, memfitnah orang? Boleh. Ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Nanti kalau kita suka membuka aib orang, padahal kita tahu, memang tahu kalau dia itu salah, kalau itu dia itu nggak benar, kita tahu. Cukup kita yang tahu dengan Allah, tapi nggak perlu diceritakan sama orang lain. Itu namanya ghibah, ya kan? Jadi tadi kembali lagi kita yang namanya sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, yaitu fungsinya, ya. Fungsi dari sholat itu kita harus bisa menjaga, harus bisa menghilangkan ya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, tadi contohnya menggibah orang lain, menceritakan orang lain, memfitnah orang lain, membuka aib orang lain, itu nggak boleh. Ya, itu tetap dilarang. Yang namanya kalau kita sudah sholat, apalagi ya rajin sholat, ibadahnya rajin, sudah menutup aurat, sekarang boleh nggak kita menggibah? Tetap tidak boleh. Itu kenapa dilarang? Ya, nanti dia masuk neraka nggak, Bu? Masuk. Kenapa? Karena dia masih menjelek-jelekan orang. Ya, paham? Ya, jadi kita Ya, Bu, paham. Makasih. Harus dijaga, harus kita walaupun kita tahu, tetap kita harus menutup mulut kita. Kita tahu, kita nggak usah cerita-ceritain lagi sama orang lain. Biarin dia urusan dia sama Allah. Ya, itu ya. Insya Allah kalau kita sudah sholat rajin, ya, Bu, rajin, menutup aurat, sudah menjauhkan perintah-perintah apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan perintahnya, insya Allah kita akan masuk surga. Karena itu adalah perintah-perintah Allah. Kalau perintah Allah kita laksanakan, kalau yang dilarang kita jauhi. Menggibah termasuk perintah atau larangan? Menggibah orang lain itu dilarang atau boleh? Dilarang. Dilarang. Kalau dilarang maka kita harus jauhi. Ya, karena waktunya sudah habis, ya. Lain kali ya kalau kita bisa bertatap muka nanti lebih mendetail lagi, lebih banyak lagi waktunya karena waktu terbatas, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.